Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran informatika. Ya. Untuk sekarang, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran informatika, kita baca doa dulu. Silakan ketua kelas yang maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati, mulai. Saya terima kasih. Untuk selanjutnya, setelah kita membaca doa, saya bertanya kepada kalian bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, saya akan mengabsen dulu sebelumnya. Siapa yang tidak hadir? Doni. Kenapa Doni? Sakit ya. Di sini kita akan belajar sistem operasi pada komputer. Ya. Silakan kalian perhatikan di sini di depan. Ini adalah sistem operasi pada komputer. Untuk tujuan pembelajaran, ya, setelah kegiatan literasi, peserta didik mampu mengenali sistem operasi pada komputer. Nanti kalian ada kegiatan literasi membaca, ya, apa yang dimaksud dengan sistem operasi dan ada jenis-jenisnya, berapa macam sistem operasi tersebut ya. Nah, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, ya, yaitu tentang sistem operasi, saya akan mencoba dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem operasi. Ya, silakan kalian scan barcode yang ada di depan dengan ponsel kalian dan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Silakan. Bisa kalau kurang jelas boleh maju ke depan sedikit. Kalau misalnya nggak bisa dibaca oleh perangkat kalian. Udah? Bisa login? Nah, di sana terdapat ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Oke, kalau sudah selesai semua. Untuk alat komunikasinya simpan di depan kalian di meja. Alat komunikasinya. Jangan sampai alat komunikasi kalian mengganggu aktivitas belajar kita. Simpan semua. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke materi, ya, barangkali di antara kalian ada yang pernah mendengar apa itu sistem operasi, ya. Sebutkan salah satu contoh sistem operasi. Itu siapa yang tahu? Microsoft Windows. Microsoft Windows itu salah satu contoh sistem operasi, ya. Oke, selanjutnya di sini ada sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja hingga metode yang digunakan atau memerintah dan menjalankan perangkat sesuai dengan keinginan pengguna. Ya, jadi saling berkaitan antara sistem operasi dengan hardware. Ya, contoh, saya contohkan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai manusia di sini kita memiliki perangkat keras dan memiliki perangkat lunak. Ya, kalau saya contohkan ke ini, ya. Nah, contoh yang namanya perangkat keras. Perangkat keras itu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, tangan, contohnya, ya. Kemudian telinga, kaki itu salah satu contoh perangkat keras yang ada di kita. Perangkat lunaknya itu apa? Ruh kita. Sebagai software itu adalah ruh kita. Coba, logikanya gini, kita berbicara logika, orang mati kita suruh berdiri bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ada juga yang sistem operasinya sudah error, ya, berjalan tapi sudah error. Contohnya orang yang hilang ingatan, ya, seperti itu. Ya, boleh dikatakan seperti itulah kira-kira. Itu sistem operasinya sudah tidak berfungsi atau kena virus, ya. Atau kena virus seperti itu sehingga tidak berjalan dengan normal. Kemudian
Singkatan sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak sistem operasi sistem untuk mengelola sumber ke hardware agar dapat berproses secara optimal. Jadi kemudian di sini ada empat contoh sistem operasi. Sebenarnya sistem operasi itu banyak ya. Pertama ada Windows, kemudian ada Mac OS, kemudian ada Linux dan ada MS-DOS. Itu 4 sistem operasi. Oke, untuk sistem operasi ini barangkali di antara kalian ada yang bertanya? Boleh silakan. Apakah semua sistem operasi itu bisa digunakan di semua komputer? Oke. Pertanyaan yang bagus jawabannya adalah bisa. Kenapa saya katakan bisa? Ya. Bisa semua sistem operasi digunakan oleh komputer. Tapi pada dasarnya disesuaikan dengan versinya. Kalau misalkan gini, waktu zaman dulu waktu zaman dulu ada istilah komputer 478. Oke, selanjutnya kalau tidak pertanyaan, kita buat kelompok. Silakan per kelompoknya ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ya, silakan kalian buat kelompok menggunakan kursi yang ada di. Untuk kelompok-kelompoknya yang kemarin di set, silakan bergabung kembali. Mohon itunya dirapatkan, dibuat kelompok supaya kalian bisa berhadapan. Semuanya 4 kelompok ya. Ini adalah LKPD di mana kalian harus mengisi sesuai dengan. Untuk LKPD-nya di sini ada 4 buah sistem operasi ya, 4 jenis sistem operasi di mana kalian harus mengisi ke 4 jenis sistem operasi ini. Nah, nanti untuk presentasi sesuai dengan nama kelompok kalian masing-masing ya. Kalau misalkan namanya kelompok Windows, maka kalian harus mempresentasikan tentang Windows seperti itu ya. Kalian isi nama kelompoknya, kemudian latihannya. Oke, silakan kalian buka Chromebook-nya ya untuk mencari informasi tentang Windows, DOS, macOS dan Linux. Silakan kalian buka. Ya, diisi.
untuk kelompok 1 ya, silakan mempresentasikan di depan untuk tugasnya tentang Microsoft Windows, sistem operasi Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem operasi Windows. Kali ini saya bernama Rizka Mendoba dan di samping saya Silakan. Fungsi utama Windows adalah mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU. Oke, dari presentasi teman kita kelompok 1 tentang sistem operasi Windows, barangkali di antara kalian ada yang ingin bertanya? saya izin bertanya, Silakan. apa keuntungan menggunakan sistem operasi Windows? Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi paling populer dan mudah digunakan. Tuh, ada lagi mungkin? Ya, oke. Untuk sistem operasi Windows di sini ya yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Pertama mengenai tentang fungsi. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dan yang ketiga adalah kekurangan. Ya, untuk kelompok 1 terima kasih kalian telah mempresentasikan tentang sistem operasi Windows. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mengenai Microsoft Windows. Adapun fungsi, kelebihan, dan kekurangannya yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Kekurangannya adalah 1. Tidak multitasking. 2. Kurangnya antar buka grafis. 3. Tidak memiliki sistem keamanan yang kuat dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Kenapa saat ini sistem operasi Windows tidak digunakan di kalangan masyarakat? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem operasi komputer macOS yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sanya Fisa. Saya Elda. Saya Diana. Saya Regina. Saya ambil. Oke, di sini yang pertama ada nama sistem operasi dari macOS. Di sini ada berbagai versi yaitu macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra. Fungsinya akan dibacakan oleh Fungsinya adalah mentransfer file, foto. apakah ada yang bertanya? Saya izin bertanya, apakah sistem operasi macOS bisa digunakan semua komputer? Jawabannya bisa, tetapi memerlukan proses yang rumit dan melanggar lisensi. Apakah ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Oke. Untuk macOS ini mungkin kalau untuk kalangan masyarakat di kita ya pada umumnya itu kurang dikenal. Kenapa seperti itu? Karena macOS ini punya lisensi tersendiri. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan diakhiri untuk kelompok 3 ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem operasi yaitu Linux. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Zora. Nama saya Rizky. Nama saya Niki. Nama saya Dari Pranata. Nama sistem operasi Linux. Fungsi sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware. Dan barangkali yang bertanya, silakan. Saya izin bertanya. Apakah sistem operasi Linux bisa digunakan di semua komputer? Saya izin menjawab, bisa karena sistem operasinya tidak berbeda
dengan Windows dan memiliki kelebihan yaitu gratis. Ada lagi? Oke. Untuk sistem operasi Linux ya di sini tadi teman-teman kita sudah mempresentasikannya bahwasanya memang benar sekali ya. Jadi sistem operasi Linux ini beda-beda tipis dengan sistem operasi Windows. Tampilannya pun ya. Oke, kalau tidak ada silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Boleh, silakan. Kamu maju ke depan. Jadi yang telah kita pelajari hari ini adalah sistem operasi komputer ini adalah perangkat lunak yang mendasari fungsi dan interaksi antara perangkat keras dan aplikasi. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini tadi teman kita mengatakan bahwa kesimpulannya adalah sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang mendasari fungsi dan interaksi antara perangkat keras dan aplikasi. Ya, jadi tadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak, itu berkesinambungan ya, berkesinambungan sehingga berhubungan. Ada perangkat keras, ada perangkat keras, tidak ada perangkat lunak, tidak akan bisa berjalan. Begitupun sebaliknya, ada perangkat keras, tidak ada perangkat lunak, sama ya. Seperti halnya komputer tidak memiliki sistem operasi. Ini kalian di depan ada sebuah barcode ya. Kalian scan kembali menggunakan ponsel kalian. Silakan. Waktunya 5 menit. Terima kasih ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi pengenalan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.